Hello everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Di sini kita akan kembali membahas mengenai HTML. Oke, di sini kita mau masuk ke belajar 18.html. Oke. Kemudian kita buat seperti biasa starter template HTML-nya. Kita masuk ke atribut, input atribut. Nah, oke. Nah, di sini kita buat H2, kita belajar input attribute. Oke. Nah, karena sebelumnya kita berhubungan dengan input types, di sini kan ada banyak nih di belajar 17.html, teman-teman kalau ikuti playlist ini. Di sini ada banyak sekali jenis inputan yang udah kita buat seperti itu. Jadi kita tinggal ambil aja nih dari sini. Nah, untuk itu kita ambil aja yang beberapa ini. Misalnya dari sini sampai sini. Nah, oke, Ctrl C, kemudian kita copy paste di bawah sini. Kita buat dulu form, kemudian di sini. Nah, kemudian kita uncomment. Oke. Kita klik kanan, open in default browser. Nah, di sini ada tanggal, ada waktu lokal, ada berkas. Nah, untuk tanggal sendiri, atributnya, ini kita hapus saja. Datetime lokal karena sama prinsipnya. Kemudian ada berkas, kita hapus juga. Hidden juga. Karena hidden ini nggak nampak kalau kita kasih atribut juga kan. Kemudian image, month, bulan, waktu, kita hapus. Nah, di sini coba kita tambahkan kita taruh di paling atas, kemudian di sini kita ganti for name, berarti tipenya itu kita buat text, kemudian di sini name. Oke, kita buat lagi untuk yang number ya teman-teman, untuk yang type number. Number, kemudian di sini kita buat number. Di sini kita buat type-nya itu number. Kemudian selain number ada lagi yang namanya tel. Oke, di sini tel, di sini kita buat telepon. Di sini kita buat number. Dan di sini kita buat name. Oke, di sini klik kanan, open in default browser. Oke, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini yang type image kita ganti aja. Kita nggak perlu pakai ini. Karena type image ini untuk atributnya sudah lengkap ya. Ada type, ada name, ada src untuk ngambil gambarnya. Kemudian ada ID, ada width, dan ada hix sebenarnya. Yang terakhir, ini kita ganti file aja. Oke, yang di sini kita hapus. Nah, di sini. Oke, Ctrl Save. Sini kita lihat. Nah, untuk teman-teman, biasanya di sini kita bisa kasih size ya teman-teman. Nah, untuk ukurannya itu kita bisa kasih 20. Jadi apa yang terjadi kalau kita buat ukurannya 20? Kita buat ukurannya 30. Nah, maka kolom atau tempat pengimpun data ini akan melebar seperti itu. Kalau kita buat 100, nah maka dia akan lebih panjang lagi seperti itu. Jadi ukuran dari tempat penginput boxnya itu akan lebih panjang. Tapi kita bisa atur juga yang namanya max length. Jadi max length itu adalah 20. Ups, 5 aja teman-teman. Jadi max length itu yang diinputkan kayak 1 2 3. Nah, ini max length 1 2 3. Nah, kalau kita refresh tadi belum di refresh, di sini max length-nya 5, berarti hanya bisa menginputkan 5. Jadi kalau teman-teman buat di site-nya 100 kan itu sama aja, ngapain gitu ya kan? Nah, kita buat aja di sini. Jadi batasnya itu memang 5. Nah, itu teman-teman.
Jadi untuk side-nya dikecilin, maxilangnya dikecilin agar sesuai seperti itu. Nah, teman-teman juga kalau teman-teman perhatiin di sini, kalau teman-teman refresh, seharusnya itu kalau di dalam website itu untuk mengambah yang namanya user experience, maka ketika form ini tampil, seharusnya dia udah auto fokus ke dalam name seperti ini. Jadi teman-teman itu nggak harus mengarahkan lagi seperti ini atau menekan tab di keyboard seperti itu. Nah, untuk membuatnya seperti itu, teman-teman bisa membuatnya seperti auto focus. Nah, di sini. Jadi ketika teman-teman refresh, maka dia udah autofocus ke situ. Oke, seperti itu. Nah, kemudian itu untuk yang autofocus. Nah, di sini kan ada beberapa nama nih yang diinputkan. Nah, ini kan ada beberapa nama saran seperti itu. Itu namanya autocomplete, teman-teman. Nah, tapi kalau di sini teman-teman buat autocomplete, kemudian di sini kita teman-teman buat off, maka ketika teman-teman refresh, kemudian arahkan kemari, maka saran-saran yang tadi atau autocomplete yang tadi itu akan menghilang seperti itu. Tapi berbeda kalau kita buat di sini on. Nah, coba kita tekan. Nah, di sini akan muncul lagi seperti itu. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian di dalam input ini, input type text ini banyak sekali yang bisa kita isi teman-teman. Kemudian kita bisa buat read only. Nah, read only di sini kita hanya bisa melihat, tapi kita tidak bisa mengetikkan sesuatu seperti itu. Kemudian selain read only, ada juga yang namanya disable. Read only berarti hanya melihat kan? Nah, disable ini beda lagi, bahkan dia tidak bisa diklik seperti itu dan berubah dia menjadi seperti tombol seperti ini yang nggak bisa diapa-apain seperti itu. Nah, itu untuk disable teman-teman dan read only. Tapi kalau kita buat biasa, nah seperti itu. Kemudian kalau teman-teman biasanya kan, nah di sini kita rubah ya teman-teman. Kita buat button dengan type-nya submit, kemudian di sini kirim. Nah, biasanya kan teman-teman klik di sini, nah maka akan langsung kemari kan. Ini nggak ada validasi sama sekali dari kita, tapi teman-teman kalau membuat form itu minimal harus divalidasi dulu seperti itu. Nah, jadi untuk ini di input type text ini memang banyak sekali teman-teman atribut yang bisa ditambahkan di sini. Contohnya yang tadi kalau kita buat required, nah seperti itu. Required berarti dia nggak boleh kosong. Jadi ketika teman-teman arahkan kirim, nah dia harus please fill this file seperti itu. Tapi kalau teman-teman masukkan satu aja, langsung kirim seperti ini, nah maka dia bisa seperti ini. Maka mengirimkannya lewat get karena metodenya di sini adalah umumnya itu apa? Secara default itu get yang kita gunakan. Nah, oke seperti itu. Dan untuk yang number seperti ini, number kita bisa buat min di sini. Minnya itu 2, kemudian atau teman-teman biasa ingin berbelanja seperti itu ya. Minnya itu 1 ya teman-teman. Kemudian maxnya itu 10 seperti itu. Nah, oke. Jadi di sini teman-teman nih nggak bisa nih kurang dari 1. Tapi teman-teman bisa ketik 0. Tapi kalau diketik di counter seperti ini, dia hanya 1 terakhir seperti itu. Nih batasnya hanya 10. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa buat step yang namanya step. Berarti kalau kita buat 2, langkahnya itu penambahannya itu akan 2. Contohnya kalau kita klik di sini. Nah, dari 1 karena kita mulai tadi dari minnya itu 1, maka dia seperti ini. Nah, nambahnya 2 teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan sekali 5, maka dari 1 langsung ke 5. Nah, langsung ke 6, langsung nggak nambah lagi karena kan batasnya 10 seperti itu teman-teman. Tetapi di input type text ini ada pattern ya teman-teman. Nah, pattern di sini coba kita ganti dulu. Nah, di sini required-nya untuk label. Misalnya di sini for-nya kode post. Nah, seperti itu. Kemudian di sini name kode post. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita buat autofocus, autocomplete-nya itu untuk max length-nya kita hapus. Set-nya kita biar aja. Nah, di sini kita tambah pattern. Kemudian di sini kita buat di sini A sampai Z seperti itu atau A sampai Z kecil. Jadi bisa yang huruf besar semua, bisa huruf kecil semua. Kemudian untuk ukurannya itu teman-teman bisa buat 4 seperti ini. Nah, jadi di sini kita buat kode post.
Oke, kemudian di sini kita buat 1 2 3 4 kan di sini tadi required ya. Nah, kita kirim, maka dia nggak bisa please match the request format. Berarti kalau kita refresh lagi, kemudian kita dimasukkan di sini nama, kemudian di sini kode posnya 1 2 3 atau 456 seperti itu. Jadi kan panjangnya tadi. Nah, seperti ini. 4 ya teman-teman seharusnya. Nah, oke, kita lihat kode pos 1 2 3 6 seperti itu. Kan ada 4 nih. Nah, salah teman-teman. Nah, di sini kita buat AZ dan AZ. Nah, itu kegunaannya teman-teman. Jadi di sini kita bisa buat ASDF seperti itu. Kemudian kita kirim. Nah, maka dia akan berhasil. Jadi di sini kita nggak ada buat 0 sampai 9 ya teman-teman. Tapi kalau kita buat di sini 0 sampai 9, nah, seperti itu. Kita bisa memasukkannya. Nah, kita bisa campurnya nih. Nah, 4 biji tadi kan. Nah, ketika kita kirim, nah maka dia akan lolos validasi seperti itu. Kemudian untuk yang di tel ini juga sama seperti itu. Kemudian untuk yang di tanggal ini kita bisa memasukkannya min. Jadi min 2019, min 2019 bulan 11 09 seperti itu. Kemudian max kita bisa memasukkan maxnya 2023 09 1109 seperti itu. Jadi misalnya kita masukkan seperti ini, kemudian kita refresh, maka ketika kita klik seperti ini, maka dia akan ke 2003 sampai 2019 saja. Jadi nggak jauh kali ke bawah teman-teman seperti itu. Kemudian di sini pun batasnya hanya bulan 11 teman-teman ya. Nah, nggak bisa ke bulan 12-nya teman-teman. Jadi karena kita udah batasin seperti itu. Kemudian untuk di file ini, nah di file ini teman-teman bisa buat yang namanya multiple. Jadi gunanya multiple itu seperti, nah teman-teman kalau masuk kemari, teman-teman bisa memilihnya itu lebih dari satu. Nah, bisa menggunakan kontrol teman-teman ya, kemudian open. Nah, maka di sini akan terpanggil apa, get dia 3 file seperti itu. Jadi ini atribut-atribut yang ada di dalam inputan seperti itu. Nah, untuk atribut lainnya sepertinya tidak ada. Coba kita klik seperti ini. Nah, udah habis teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sini refresh, nah dia akan langsung kemari. Kita menggunakan yang namanya autofocus. Kemudian di sini kita buat autocomplete-nya on. Ketika teman-teman mematiin autocomplete-nya, bisa buat teman-teman off. Kemudian untuk kode pos, di sini kita bisa atur untuk yang boleh diinputkan di sini. Seperti itu. Misalnya hanya 0 sampai 5. Nah, seperti itu. 0 sampai 4 aja. Berarti nggak boleh angka 5 yang di dalam situ. Kemudian ada number. Number ini bisa kita buat stepnya, kita bisa tambahkan stepnya. Kalau di sini atributnya atribut step. Kemudian di sini kita buat minnya, maxnya. Kemudian untuk tel ini sama. Untuk ini biasa telepon, misalnya 08 kan berarti 2. Berarti kita buat seperti ini. Patternnya. Nah, 0 sampai 9. Nah, 2. Nah, seperti itu. Berarti 08 berapa gitu teman-teman. Oke, kemudian untuk tanggal kita bisa atur min max-nya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi jaraknya seperti itu. Untuk gambar kita bisa tambahkan multiple. Nah, di sini. Oke. Jadi seperti itu aja atribut-atribut yang di dalam input HTML. Jadi saya harap teman-teman dapat menggunakan atribut ini dengan baik untuk memudahkan user experience tentunya. Saya akan tunggu kalian di video selanjutnya. See you soon.